Aku adalah orang berkebutuhan khusus. Hari ini, aku akan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak mencintaiku. Kenapa sih, Pak? Kairi harus nikah secepatnya. Kairi kan masih... Kai, kamu kan udah janji sama mama sama papa kalau kamu bakal nikahin Fior. Bukannya kamu seneng sama Fior, nak? Ya tapi kan ini terlalu cepat, Ma. Kairi juga belum siapin apa-apa. Udah, kamu tenang aja. Papa udah siapin semuanya. Kamu sama Fior tinggal terima beres saja. Kenapa? Apa Kairi berubah pikiran? Kalau emang Kairi belum siap nikah, kita bisa batalin dulu kok. Saya juga nggak mau. Anak saya nikah sama laki-laki yang nggak mencintainya. Pak? Oh, enggak kok, enggak. Pak Gusti, jangan salah paham dulu. Mungkin Kairi ini kaget karena pernikahannya dipercepat. Justru anak saya ini sangat mencintai Fior. Iya kan, nak? Iya, Om. Maafin aku ya, Fior. Karena tadi reaksiku... Iya, nggak apa-apa kok. Aku tahu maksud kamu nggak kayak gitu. Tuh, apa saya bilang? Anak kita tuh memang jodoh. Padahal aslinya, Kairi dan ibunya sudah merencanakan semua ini. Kairi nggak habis pikir sama Mama. Bisa-bisa Mama setuju kalau Kairi nikah sama gadis tuli itu, Ma. Mau ditaruh mana muka Kairi, Ma? Masa iya? Kairi punya istri yang cacat, Ma? Sayang, kamu jangan marah-marah dulu dong sama mama. Dengerin mama. Walaupun kamu nikah sama gadis itu, kamu tetap bebas ngelakuin apapun di luar sana. Kamu hanya perlu ikutin strategi mama. Mama ngelakuin ini semua demi masa depan kamu. Tapi kenapa harus sama Fior sih, Ma? Partner bisnis Papa itu kan banyak, Ma. Kenapa sih aku gak dinikahin sama gadis-gadis normal aja? Gimana aku mau selera sama dia, Ma? Belum lagi kalau nanti si orang tua itu minta cucu. Gak tau lah, Ma. Siapa yang suruh kamu itu sama dia? Mama yakin Papa gak minta cucu? Kamu gak perlu khawatir, sayang. Kalau kamu udah nikah sama dia kan udah jadi milik kamu. Nyentuh atau enggaknya itu tergantung kamu. Maksud Mama? Sebulan kemudian, aku pun sah menjadi istrinya. Dan inilah awal mula aku tahu wajah asli suamiku dan ibunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang, kalian udah sah jadi sepasang suami istri. Untuk Kairi, ingat ya pesan Bapak. Kalau kamu nggak lagi cinta sama Fior, kamu kembalikan saja kepada saya. Jangan pernah memukul. Tenang aja, Pak. Insya Allah, Kairi bukan orang yang seperti itu. Dan Kairi jamin, omongan Kairi bisa dipegang, Pak. Ternyata, aku dinikahkan dengan laki-laki yang kasar dan tidak mencintaiku sama sekali. Astaga, dia masuk kamar. Aku harus gimana ya? Kira-kira dia langsung cium aku nggak ya? Iya. Kok Kairi jadi kasar gini? Kairi kamu? Gak usah banyak bicara. Kamu pikir aku nikahin kamu karena suka? Maksud kamu? Kairi Anda mendengarku? Ini dasar perempuan cacat. Perempuan cacat? Dia menghina aku cacat. Kamu bilang apa barusan? Bisa lagi Kairi. Kamu pikir kamu siapa? Ha? Bisa perintah-perintah aku? Dia kenapa berubah jadi kayak gini ya Allah? Dia bukan Kairi yang aku kenal. Tuh, tempat tidurmu. Apa Kairi? Karena aku jijik dan gak sudi tidur sama perempuan cacat kayak kamu. Aku gak mau hidup aku sial gara-gara kamu. Paham kamu? Sekarang turun! Kalau kamu yang sejijik itu sama aku, Kairi, kenapa kamu nikahin aku? Lalu, aku pun memutuskan untuk mengadu ke mertuaku. Tapi siapa sangka? Ma? Pa? Fior, ada apa subuh-subuh gini tutup pintu? Kairi, Ma. Apa lagi tidur? Kenapa sih nangis-nangis? Kairi, Ma. Kairi kasar sama Fior. Fior. Masa hal sepele gini aja kamu harus ngadu? Tapi, Ma. Udahlah. Kamu tuh gak usah jual kesedihan kamu sama mama. Kamu itu udah jadi istri orang. Harusnya kalau ada masalah suami istri, kamu gak perlu melibatkan mertua. Yang namanya suami istri itu pasti ada cekcoknya. Gimana sih? Mama aku jadi kayak gini sama Fior, Ma. Tutup mulutmu. Ini adalah hari pertama aku menjadi seorang menantu. Dan
banget sih. Masa bikin roti aja nggak bisa? Mana cuma mentega lagi isinya. Selainya mana? Mama kalau mau selai kan tinggal ngomong sama Viro baik-baik, Ma. Gak perlu nampar Viro kayak gini. Gak perlu. Mama bisa makan di luar. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama jadi berubah gini sama Fior? Kamu mau tahu kenapa? Sini, ikut Mama. Duh, karena kamu udah jadi menantu. Kamu harus ikuti semua apa kata aku. Kamu harus ngerjain semua pekerjaan yang ada di rumah ini. Karena Mbak ART kita sudah saya pecat. Dipecat, Ma? Kenapa, Ma? Ya apa gunanya punya menantu kalau kamu nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah? Oh iya, satu lagi. Jangan pernah kamu ngadu sama papanya Kairi. Atau kamu bakal tanggung akibatnya. Ngerti? Kairi, aku... Hai. Bi, siapa dia? Iya sayang, besok kita ketemu ya. Aku tuh udah gak sabar banget buat ketemu sama kamu. Kamu selingkuh? Fior, Jawab! kecilin suaramu, apa ada di ruangannya? Setelah suamiku ketahuan selingkuh, hidupku semakin diawasi. Kenalin, ini Ray, bodyguard yang akan ikutin kemanapun kamu pergi. Ray, ingat pesan saya. Siap, Bos. Pokoknya ingat, lapor semua kegiatan dan pergerakan istri saya, karena dia udah tahu hubungan gelap saya. Dan cegah dia kalau dia mau ngadu ke papa. Paham? Siap, Bos. Dan kamu, Fior, tolong tutup mulutmu. Aku nggak mau sampai papa tahu soal ini. Atau kamu tanggung sendiri akibatnya. Iya. Ya udah kalau gitu, aku mau ke kantor. Kalau bukan karena aku mendengar percakapan mereka kemarin, aku nggak akan tahu kalau aku cuma diperalat. Pokoknya, Mama nggak mau tahu. Kamu harus tetap bersandiwara. Biar papamu nggak curiga, Kairi. Ya tapi Kairi muak, Mah. Mah bisa nggak sih? Nggak usah maksa Kairi buat tidur sama dia, Mah. Kamu nggak punya pilihan, sayang. Karena Fior itu adalah gadis pilihan papamu. Kalau kamu menyayangi papamu, kamu harus berkorban. Bu Fior. Yang sabar ya, Bu. Saya tahu ini pasti berat untuk Ibu. Kenapa? Kenapa suami saya tega? Kenapa? Kalian? Mama? Tunggu kalian. Halo, Kairi? Ampun, Kai. Ini semua gak kayak yang mama kamu bilang. Bohong, Kairi. Jelas-jelas, Mama lihat dengan mata kepala Mama sendiri. Kalau istri kamu tuh godain bodyguardnya sendiri. Enggak. Aku gak godain dia, Kai. Aku... Kenapa? Mau jadi perempuan gatal kamu? Sini, aku ajarin kamu cara jadi perempuan gatal sebenarnya. Aku pun dipaksa untuk melayani partner bisnis suamiku. Ayo dong buka bajunya. Dan menari untuk Pak Kelvin Antor. Tekan bisnis perusahaan kita. Enggak, aku nggak mau. Gak mau? Hakim! Berani-beraninya kau menolak perintahku. Gak ada otak! Emang aku dari sini kamu pergi? Lepasin! Oh, udah gak mau nurut sama suami? Suami macam apa? Yang nyuruh istrinya buat melayani laki-laki lain? Gak waras kamu kayak ini! Jangan halangin aku pergi. Atau aku teriak sekarang. Oke, kamu boleh pergi. Halo, Ray, ikutin dia. Karena nggak terima digituin sama suami, aku pun laporin dia ke polisi. Tapi siapa sangka? Sana, pergi. Tapi saya mau buat laporan, Pak. Saya dikariatin sama suami saya. Gak bisa, udah, cabut sana. Ayo, Bu, kita pergi dari sini dulu. Maaf ya, Pak. Kenapa sih, Ray? Percuma Ibu laporin Bapak ke polisi, Bu. Percuma. Maksud kamu? Karena oknum-oknum di situ rata-rata tunduk kepada Bapak, termasuk kepalanya. Apa? Harusnya kamu bersyukur ya udah nikah sama aku. Asal kamu tahu, di luar sana
Banyak yang antri buat dapetin aku. Terus, kamu pikir aku peduli? Apa yang kamu lakuin ke aku? Kenapa? Takut ya? Kalau aku kenapa-napa? Biar kamu gak kehilangan semuanya kan? Kamu? Tunggu ya. Halo. Hai sayang, aku landing nih. Ketemuan yuk. Suara cewek. Oke, kamu kirim alamatnya. Biar aku kesana sekarang. Kamu punya perempuan lain di luar? Punya atau enggak? Bukan urusan kamu. Minggir! Kairi selingkuh, Rey. Dia adalah bodyguardku yang dipercaya suamiku, sekaligus pelindung rahasiaku. Dan aku jatuh cinta sama istrinya majikanku. Kamu mau bantuin aku kan, Rey? Mau cari tahu tentang perselingkuhan suamiku. Kalau bukan karena jatuh cinta sama dia, mungkin aku gak bakal hianati majikanku sendiri. Melihat dia selalu disiksa suaminya, aku mulai tak tega padanya. Dari sinilah awal mulanya aku mulai mempunyai rasa padanya. Rey? Rey, Iya bu, kamu mau kan bantuin saya? sebenarnya saya tahu rahasia terbesar Pak Kairi yang disimpan selama ini bu. Rahasia terbesar? Pak Kairi memang punya simpanan di luar bu. Apa? Kamu serius? Saya selalu berada di samping Pak Kairi setiap dia bertemu dengan perempuan ini. Dan setahu saya, Pak Kairi dengan perempuan ini sudah lama berpacaran, Bu. Bahkan jauh sebelum ibu dinikahinya. Apa? Kok saya nggak tahu apa-apa ya? Kalau dia memang udah punya pacar, kenapa dia harus korbanin saya? Enggak, kok nggak bisa diem kayak gini? Rey, tolong bantu saya. Cari lebih banyak bukti lagi untuk saya bongkar kayahnya. Tenang, Bu. Saya pasti bakal bantu Ibu. Bagus. Mama, Bagus ya, Fir. Suami nggak di rumah, malah main belakang sama bidannya. Maaf, Bu. Ini nggak seperti yang Ibu lihat. Ma, Halo, Kairi. Pulang sekarang ya, Nak. Urgent. Fior! Fior! Cepat sini! Iya, sebentar. Iya, kena. Kenapa? Kenapa aku sampai disiram? Emang aku salah apa sih? Masih nanya? Salah kamu apa? Ternyata ibu mertuaku mengadu pada suamiku dan memfitnah soal kedekatanku dan Rey. Apa? Kurang ajar. Disuruh mantau istriku malah nikung. Emang dasar istrimu aja yang gatel. Nggak bisa disalahin pihak cowoknya aja. enggak. Kamu salah paham. Yang dibilang mama itu nggak benar. Aku sama Rey cuman... Oh, maksud kamu mama ngada-ngada? Iya. Enggak, Ma. Maksud aku... Stop! Jangan pernah kamu nuduh sama aku. Dengar! Gini nih, kalau punya menantu cacat, malu-maluin. Keterlaluan. Kekuranganku selalu jadi bahan hinaan mereka. Udah budek, kerjaannya setiap hari cuma bikin masalah aja. Sabar, aku gak boleh emosi biar bisa ngumpulin lebih banyak bukti lagi tentang perselingkuhan Kairi. Maaf, Bu. Ini saya. Astaga, kamu bikin kaget aja tau nggak? Sekali lagi, saya minta maaf, Bu. Saya nggak bermaksud untuk nakutin Ibu. Oh iya, Bu. Ada apa Ibu ngajak saya ketemu di sini? Saya mau kamu lihat aja, aku pastiin aku bakal dapat bukti perselingkuhanmu. Ya turun. Jangan sampai kehilangan jejak. Siap, Bu. Let's start the game.
Astaga, sayang kamu gak apa-apa? Kamu bisa kerja gak sih? Taruh gelas aja bisa tumpah. Maaf Pak, Bu, saya nggak sengaja. Sayang, baju aku basah, gimana ini? Udah, kamu tenang aja ya. Nanti aku suruh anak buahku buat beli baju baru buat kamu. Biar nanti dia antar ke sini. Dasar pelayan rendahan. Nah, sayang, tunggu. Saya mau kamu pasang kamera ini di room 26 dan pastikan jangan sampai ada yang tahu. Tapi Pak, nanti kalau saya ketahuan sama atasan, bisa habis saya. Kamu tenang aja, soal ini biar kami yang ngurus. Ini bayar buat kamu. Dan tenang aja. Kalau ini berhasil, kamu bakal dapat bonus. Demi pengobatan ibu. Gimana? Aman. Saya pastiin mereka nggak akan sadar kalau ada kamera di sana. Good. Sekarang saatnya papa mertua tahu semuanya. Halo, Pak. Akhirnya aku berhasil mendapatkan bukti perselingkuhan suamiku. Bu, itu dia. Hasil rekaman sudah saya masukkan ke flash ini. Good job. Ini bonus buat kamu. Bu, ada Pak Kairi di sini. Apa? Nih, coba pindahin ke laptop. Siap, Bu. Fior, hey! Sial, padahal hampir 100%. Ini salah apa sih? Kamu datang-datang langsung kuliah. Oh, bagus. Sekarang udah berani ya selingkuh terang-terangannya. Iya! Cepat pergi. Tapi Bu, Cepat. Roy, berhenti! Kairi, stop. Jangan sakitin Ray lagi. Bagus ya, bagus! Udah berani ngebentak aku buat ngebela cowok berisik itu. Ih, sakit Kairi! Alah, bacot! Bukannya panik atau merasa bersalah udah buat aku luka. Dia dengan santainya nelfon orang suruhannya. Kejar pria sialan itu sampai dapat! Kamu? Itu kan Fior, kok dia bisa sama Ponzi? Kesempatan bagus. Sayang, aku kangen nih, pengen ketemu kamu. Aku juga kangen nih. Kita ketemuan di mana? Sini balikin ya handphoneku, jangan lancang kamu. Aku udah di cafe Starlight nih sayang. Aku tunggu di sini ya. Sialan, ternyata HP gue dibajak sama dia. Kirain Fonzi yang ngajak aku ketemu. Jadi, kamu punya hubungan apa sama suami saya? Masih nanya? Udah jelas kan hubungan kami? Pelakor. Jauhi suamiku atau hidupmu buat hancur. Silahkan. Kamu pikir aku takut? Cewek cacat kayak kamu ini bisa apa sih? Nice, ini baru pacarku. Tantangin. Gimana kalau aku bongkar skandal kalian sekarang juga ke papanya Kairi? Gawat, bisa habis aku kalau papa tahu. Halo, Pak. Ini Fior ketemu sama Kairi dan... Oke, aku ngaku aku sama suamimu pacaran. Sial, aku nggak terima Fonzi terintimidasi sama wanita cacat itu. selingkuh. Kamu tahu kan dia udah nikah? Berani-beraninya kamu ngerusak rumah tangga saya. Asal kamu tahu ya, yang ngerusak hubungan aku dan Kairi itu kamu. Aku dan Kairi udah menjalin hubungan dari kami masih SMA. Sip, udah. Ya sayang, aku antar pulang. Setelah kami tamat sekolah, Kairi meminta restu orang tuanya untuk menikah denganku. Tapi Enggak, sampai
sampai mati, Bapak nggak setuju punya menantu rendahan ya dia. Tapi aku malah dimaki dan direndahi oleh orang tua Khairi yang gak suka dengan latar belakangku yang bukan dari kalangan orang kaya. Sekarang kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah berhubungan lagi sama anakku. Paham? Sekarang kamu tahu kan siapa perusaha hubungan sebenarnya? Dan cinta Khairi udah habis untukku. Ya Allah, hatiku sakit banget denger pengakuan dia. Sayang, Khairi, Seharusnya kamu nggak perlu ngasih tahu semua tentang kita ke wanita cacat. Keluar kamu Khairi. Selalu aja ingin aku pulangan kok. Kamu tahu kan, dari awal aku terpaksa nikah sama dia. Kali aja kamu berani untuk papaku. Habisi orang tuamu. Paham? Lawan ya kamu. Demi dia. Kamu tega mau nyakitin orang tua aku. Kalau iya emangnya kenapa? Saya pikir kamu dan keluargamu berharga di hidup saya. Hah? Permisi bos, maaf mengganggu. Iya Giboy, gimana? Reis pengkhianat sudah berhasil saya tangkap. Tamat riwayat kamu. Woi, siapa kau? Woi, lepas woi, aku gak bisa napas. Mampus kau, makanya jangan main-main sama Pak Khairi. Dasar pengkhianat. Good job Giboy. Sekarang di mana pengkhianat itu? Lepasin Ray. Kalau kamu berani nyakitin dia, aku pastiin kamu bakal nyesel Khairi. wow, kayaknya udah mulai tumbuh bibit-bibit cinta nih. Babu dan majikan. Udah kayak di sinetron aja. Sialan, berani-beraninya dia terang-terangan belain cowok lain di depan aku. Khairi! Tunggu Khairi! Ah! Ya! Bu Fior! Ikutin aja permainan Ray. Mereka pelukan. Sebenarnya, udah sejauh mana hubungan mereka berdua? Kenapa Fior belain dia sampai segitunya? Ray sadar Ray! Ray bangun Ray! Aku gak mau kehilangan kamu! Ray bangun! Jadi Ray beneran sama aku. Mati kau pengkhianat! Apa Khairi? Mau nembak? Tembak aja! Matiin aku sekalian! Kau pikir aku takut? ayo buruan datang. Setelah mereka pergi, aku pun menelpon untuk minta bantuan. Halo? Ayo tembak. Kenapa diam? Toh, kamu juga gak punya perasaan kan ke aku? Sama. Dan semenjak Trey jadi bodyguard pribadi aku udah mulai jatuh cinta sama dia. Apa kamu bilang jatuh cinta? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa gak mungkin? Atau perlu aku tunjukin foto kami ciuman? Jadi beneran, kalian main di belakang aku. Jadi beneran, kalian main di belakang aku. Polisi! Saya nggak ya kabur dari polisi, bahaya kalau kamu sampai berkasus. Halo ambulans, tolong datang ke alamat ini sekarang. Untung aja waktu itu Ray pernah ngajarin aku soal ngelacak lewat GPS. Oke, selesai. Apanya yang selesai? Di HP saya dan di HP ibu sudah saya pasang GPS. Jadi apabila ibu dan saya tiba-tiba menghilang karena ulah Pak Khairi, kita lebih mudah untuk melacak lokasi kita. Tapi caranya? Yes, ketemu. Makasih ya ibu udah nyelamatin saya. Udah, kamu gak perlu berterima kasih sama saya. Yang penting kamu bertahan dulu. Tim medis lagi di jalan. Mungkin ini saatnya aku ungkapin perasaanku yang sebenarnya sama dia. Kenapa, Ray? Ada yang sakit ya? Ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama ibu. Kasih tahu apa? Sebenarnya saya... Aduh, Ray! Ray! Tolong! Tolong! Buruan, nanti kita ditangkap polisi, sayang.
Kenapa aku jadi sakit hati yang ngeliat kedekatan mereka? Ah, bodoh lah. Kai, Yuk. Ternyata omongan istriku gak main-main. Kalau dia beneran cinta sama ajudan yang aku anggap seperti adik aku sendiri. Dari kecil, aku dan Ray disekolahkan di sekolah yang sama. Dan aku udah anggap dia seperti adik kandungku sendiri. Dasar adik durhaka. Jangan kabur. Selama menikah, yang Fior dapat hanya perlakuan dan kata-kata yang kasar dari aku. Awasi perempuan cacat ini dan jangan sampai dia pulang ke rumah orang tuanya. Paham? Jadi wajar kalau Fior menaruh hati padanya. Sialan, beraninya main-main sama istriku. Syukurlah kamu udah sadar. Saya takut banget kamu kenapa-napa. Ibu tenang aja ya, saya nggak selemah itu. Apalagi sampai ninggalin dan nggak ngelindungin ibu. Saya kan udah janji sama ibu, apapun yang terjadi, saya pasti bantuin ibu. Ray, Istri macam apa kamu baru pulang jam segini? Suami pulang bukan standby di rumah, malah kelayapan. Dari mana kamu? Sejak kapan kamu jadi posesif ini sama aku? Bukannya selama ini kamu gak peduli ya sama kehidupan aku? Setelah aku pikir-pikir, dan aku memutuskan untuk memaafkan Ray, dan tidak akan apa-apain dia lagi. Dih, mau ngedrama apa lagi sih dia? Tapi aku bakal pecat dia, biar tidak menimbulkan fitnah di antara kalian. Apa? Fitnah? Apa maksud kamu? Ya karena kedekatan kalian gak wajar itu dong. Gimana kalau orang-orang sampai tahu? Dan gimana kalau orang tuaku sampai tahu? Kairi. Dari awal, yang selingkuh itu kamu, bukan aku. Jadi gak usah ya play victim kayak gitu. Muak tau gak? Dan tadi kamu bilang apa? Mau pecat Ray? Silakan Kairi. Tapi ingat, aku udah pegang kartumu. Dan aku bisa bikin masalah itu jadi panjang. Camkan ini. Pokoknya, orang tuaku gak boleh sampai tahu soal perselingkuhanku. Aku harus ambil hati istriku. Tumben banget buat sarapan. Ah, palingan buat selingkuhan kesayangannya. Hei, kamu mau kemana? Sarapan bareng yuk. Aku udah masak enak banget buat kamu. Itu beneran buat aku? Najis. Fior, kamu ini memang ya gak bisa ngargain ketulusan orang. Istri macam apa kamu? Istri? Lucu banget ya kamu. Kamu pikir dengan kamu bikin sarapan buat aku, kamu bisa bikin aku loh. Udah pagi, bangun. Asik, dia udah mulai masuk perangkap. Karena aku dan Ray sengaja menyusun rencana untuk membongkar perselingkuhan suamiku. Pokoknya, kita harus berhasil kali ini. Ibu tenang aja ya, kita pasti bakal berhasil. Udahlah. Fior, tunggu! Sayang, kamu kenapa sih blok aku? Kok kamu kayak gitu? Kamu beneran mau pisah dari aku? Pisah? Ponzi, jaga ya sikap kamu. Apaan sih sayang? Kamu ngedorong aku. Kamu gak pernah loh kayak giniin aku. Aku salah apa sih sampai kamu ngehindarin aku? Stop begini aku, Ponzi. Aku udah pernah bilang, hubungan kita tuh gak mungkin. Aku udah punya istri, dan aku gak mau. Makin banyak dia akan tersakiti gara-gara keegoisan kita. Enggak, aku gak mau kita putus. Aku cinta sama kamu. Akhirnya aku gak bisa. Cukup ya, Ponzi. Terima atau enggaknya kamu, aku akan tetap teguh pada pendirian. Aku gak mau sakitin hati istriku lagi. Sekarang kamu pergi, dan jangan pernah temuin aku lagi. Pergi! Iya. Kita honeymoon yuk. Entah kenapa, aku jadi terbawa suasana ini. Gak bisa, aku gak mau ngelakuin ini. Aduh, kenapa sih? Jangan pernah macam-macam sama aku. Aku tahu apa yang mau kamu lakuin barusan. Come on, Fior. Kita ini udah suami istri. Salahnya di mana coba? Suami istri. Kamu lupa apa yang udah kamu lakuin ke aku. Apa Kairi? Karena aku jijik dan gak sudi tidur sama perempuan cacat kayak kamu. Aku gak mau. Hidup aku sial gara-gara kamu. Paham kamu? Sekarang turun! Itu kan dulu. Sekarang aku udah berubah demi kamu, Fior. Buktinya, aku udah mengakhiri hubungan aku dengan Ponzi. Aja. Aku nggak percaya sama kamu. Fior, please. Pas.
Dasar cewek keras kepala. Aku harus ngelakuin apa lagi biar dia maafin aku? Halo. Kenapa sih aku harus cium dia tadi? Tolongin. Mimpi. Siapa suruh gara-gara kamu aku jadi diputusin sama Kairi? Tolong hubungin aku, Ponsi. Aku udah pernah bilang, hubungan kita tuh nggak mungkin. Aku udah punya istri, dan aku nggak mau. Makin banyak dia akan tersakiti gara-gara keegoisan kita. Enggak, aku nggak mau kita putus. Aku cinta sama kamu, Kairi. Aku nggak bisa. Cukup ya, Ponsi. Terima atau enggaknya kamu, aku akan tetap teguh pada pendirian aku. Aku nggak mau sakitin hati istriku lagi, Ponsi. Sekarang kamu pergi, dan jangan pernah temuin aku lagi. Pergi! Iya. Dan ini belum seberapa sama sakit hatiku, Fior. Tolong, Ponsi. Tolong, Ponsi. Aku kerjain, Sini. Kurang ajar. Kairi, kamu? Diam, sebelum aku hajar kamu. Kamu gak apa-apa, Fior? Ayo kita ke kamar. Gak bisa, aku harus rebut Kairi lagi ke sisi aku. Kita lihat aja, Fior. Kenapa Kairi bisa berubah drastis kayak gitu ya? Masa sih segampang itu dia buang Fonzi begitu aja? Apa dia ngelakuin itu semua karena aku sama Ray? Tapi aku bakal pecat dia biar tidak menimbulkan fitnah di antara kalian. Apa? Fitnah? Apa maksud kamu? Apa? Kurang ajar. Disuruh mantau istriku malah nikung. Udah amat lah. Yang penting, aku gak mau lagi dibaik-baikin sama dia. Istriku. Keluar ini! Kita gak mau mandi bareng gitu? Enggak! Aku bilang keluar sekarang ini. Keluar! Keluar kamu! Pokoknya malam ini keluar. Tolong, Vi, jangan. Masa kamu tega biarin aku tidak pakai baju kayak gini, Vi? Malu, Vi. Tolong, Vi. Vi. Kamu pikir kita sedekat itu? Pokoknya aku gak mau tidur sekamar sama kamu. Siapa suruh tadi? Iya, aku salah. Karena nyelonong pas kamu mandi. Tapi tolonglah. Kalau nggak mau tidur di luar, sana ambil kamar lagi. Fior! Nggak, aku nggak percaya seorang Kairi bakal tidur di luar. Dia pasti udah pesen kamar lagi dan udah tidur kayak kebo. Kok aku merasa bersalah gini ya? Fior, jangan Fior. Dia itu udah jahat sama kamu. Harusnya kamu gak luluh. Udah amat lah. Jam 7. Dia udah cabut belum ya dari hotel? Udah amat lah, mendingan aku mandi terus pulang. Dan Jadi, dia gak pergi dari semalam. Kairi, Acting gak sih? Kairi, kok panas gini badannya? Kairi, ayo bangun dulu.
gimana ya? Ayo, angkat dong. Aku masih nggak nyangka dia tidur di luar kamar semalaman. Kairi, Nggak mau. Aku nggak mau ngelepasin kamu lagi, Fior. Kairi, jangan kayak gini, Kai. Kenapa sih kamu nggak bisa maafin aku, Fior? Aku udah nyesel sama apa yang udah aku lakuin ke kamu. Maafin aku, Fior. Kairi, nasi sudah menjadi bubur. Aku nggak bisa kalau untuk kembali lagi sama kamu. Karena apa yang kamu lakuin udah terlalu menyakitkan buat aku. Aku harus pergi. Kamu istirahat dulu ya di sini. Aku udah telepon ajudan kamu kok untuk bawa kamu ke rumah sakit. Gimana? Udah sehat kan? Udah dong Bu Fior. Pokoknya setelah ini kamu harus standby terus samping saya biar Kairi nggak cari masalah terus sama kamu. Siap Bu, siap. Makan yuk. Saya lapar nih. Boleh Bu, saya mau ikut aja. Tapi jam segini enaknya makan apa ya? Halo bos, tolong cek pesan dari saya. Fior, Ray, kalian bermain-main dengan saya. Menurut saya, Ray sudah sangat kelewatan bos. Padahal sebelumnya bos sudah mengingatkannya. Tapi Saya nggak nyangka. Seorang ajudan yang saya percayai berani-beraninya godain istriku. Kiboy, tolong ambilkan handphone saya. baik bos. Halo, Ray. Lalu saat aku menunjukkan bukti-bukti yang selama ini terkumpul pada Ray, tiba-tiba Bentar Bu, Pak Kairi nelfon. Halo Pak. Temui saya di restoran sekarang juga. Ingat, jangan bawa siapa-siapa. Saya tunggu sekarang. Baik Pak, saya kesana sekarang. Gimana? Apa katanya Ray? Pak Kairi minta saya temui dia sekarang Bu. Apa? Ya udah, saya temenin ya. Gak apa-apa Bu, gak usah. Pak Kairi minta saya sendiri soalnya. Ray, saya tuh khawatir. Saya takut kamu diapa-apain lagi sama dia. Gak Bu, tenang aja. Saya tahu kok apa yang harus saya lakukan. Dan saya pastikan Pak Kairi gak akan macam-macam setelah kejadian kemarin. Kamu serius? Iya Bu. Bos. Bos. Oh, udah datang. Sini. Kenapa kau terus mendekati istriku? Apa kau punya hubungan khusus sama dia? jangan sampai kamu berani macam-macam sama dia lagi. Karena aku gak bakal tinggal diam di sini. Jawab! Maaf bos, saya hanya melakukan tugas apa yang diperintahkan sama bos. Dan saya nggak mungkin menyukai Bu Fior. Karena saya nggak mungkin berkhianat sama orang yang udah saya anggap saudara sendiri bos. Out, Pak! Ray, kamu nggak apa-apa, Ray? Saya nggak apa-apa bos. Saya tahu orang tadi, dia anak bokap Vincent. Ini semua terjadi karena wilayahnya sudah kita kuasai. Udah. Saya masuk dulu ya. Harusnya kamu nggak usah ngadang kayak tadi, Ray. Justru karena keluarga bos sudah baik dan mau merawat saya sejak orang tua saya meninggal, saya rela berkorban demi keluarga bos. Mulai sekarang, kau akan gua anggap seperti adikku sendiri. Saya juga percaya kalau kamu gak akan berani mengkhianatin saya. Mau bagaimanapun juga, kita sudah saling tahu dari sejak kecil. Duduklah. Iya bos. Dengar ya, Ray. Untuk saat ini, saya punya satu misi. Dan saya mau kamu yang menjalankannya. Selain memantau istri saya, tolong hari ini juga kamu kontak manajemen villa yang jauh dari perkotaan untuk persembunyian selingkuhan saya. Apa? Saya mau kamu sediakan tempat untuk perselingkuhan saya hari ini juga. Ingat, saya hanya percaya sama kamu. Jadi tolong, jangan kecewakan saya. Siap bos. Segera saya settle semuanya. Permisi. Bos. Udah, itu orang kita juga. Harusnya kamu juga percaya sama dia. Siap bos. Halo Bu Fior, Ibu di mana? Saya kesana sekarang ya. Soalnya ada hal penting harus saya bicarakan sama Ibu sekarang. Oke, temuin saya di rumah ya. Saya udah mau nyampe rumah kok. Baik Bu. Bisa-bisanya kamu ngerencanain semua ini, Kairi. Untung aja aku gak segampang itu tertipu oleh sandiwaramu.
Bener ya kata orang, laki-laki yang tukang selingkuh itu emang gak ada obatnya. Kenapa sih kamu gak bisa maafin aku, Fior? Aku udah nyesel sama apa yang udah aku lakuin ke kamu. Maafin aku, Fior. Jadi step selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Bu? Tenang aja, sekarang dia dan selingkuhannya bebas mau ngapain aja. Karena aku udah punya rencana untuk habisin mereka satu persatu. Maksud Ibu? Hey, kamu bisa kan terus pantau laki-laki penipu itu? Bisa, Bu. Karena untuk menjatuhkan orang seperti itu, kita nggak boleh nanggung-nanggung. Aku pun diperintahkan untuk menyediakan tempat persembunyian selingkuhannya oleh bosku. Bagus banget ya villanya. Kamu kok tahu sih ada villa di sini? Iya kak, ini adalah villa yang sering datangin Pak Khairi ketika dia stres kerja. I see. Sayang. Good job, Ray. Kamu memang gak pernah ngecewain saya. Ini memang sudah menjadi tanggung jawab saya, bos. Sekarang kamu boleh cabut. Pantau terus gerak-gerik istriku, karena dia taunya kalau di Singapura. Baik, bos. Permisi. Sayang, kamu gak curiga apa sama ajudan kamu setelah apa yang terjadi sebelumnya? Ya enggak dong, sayang. Awalnya aku memang kesal dengan kedekatan Ray dengan istri aku. Tapi balik lagi, Ray itu udah aku kenal dari kecil. Dan gak mungkin dia bisa ngianatin aku. Oke. Tapi one day kalau ternyata dia ada sesuatu sama istrimu yang cacat itu gimana? Kamu gak perlu khawatir soal itu, sayang. Kalau sampai Ray berani ngianatin aku sendiri yang bakal bunuh dia. Ngomong-ngomong, setelah aku diamin kamu beberapa hari ini, emang kamu gak kangen sama aku? Ya kangen lah, pakai nanya. Aku nih masih kesel ya, aku tuh gak dikasih tahu apa-apa. Aku pikir kamu tuh beneran mau udahan sama aku. Udah, jelek tau kamu kayak gitu. Iya. Bu Fior pasti senang tahu kabar ini. Khairi, nah ini kurang cantik sih. Ibu harus lihat video ini. Tukang selingkuh emang gak bisa dipercaya omongannya. Ayo dong sayang, aku udah gak sabar nih. Ajar. Tapi kerja bagus. Kita jadi ada bukti buat kasih ke papa mertua. Kenapa, Rey? Kayaknya ada yang mau kamu sampein deh. Gimana dengan Bu Lydia? Kita nggak punya kartu dia. Justru, saya udah pegang kartu as dia. Waktu awal-awal menikah, aku gak sengaja lihat ibu mertua aku diantar cowok muda. Aku pulang dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Jangan lupa kabarin aku udah sampai. Siap, sayang. Aku pun dimarahi habis-habisan karena gak sengaja lihat dia diantar berondong. Kalau kamu berani ngadu sama Khairi dan papanya, lihat aja. Nyawa orang tua bakalan habis tangan. Paham? Halo, Pak. Ini Fior. Papa kapan pulang? Kenapa, Vi? Tumben nanyain Papa kapan pulang? Ada hal penting tentang Mama dan Khairi yang harus Papa tahu. Mama. Aku diadu domba oleh ibu mertuaku. Ma, cukup. Kasihan Fior, Ma. Oh, bagus ya. Bagus. Sekarang kamu udah berani ngebentak mama demi cewek cacat ini. Stop! Aku muak ya dihina sama kalian karena kekurangan aku. Selama ini aku diam, bukan berarti aku terima sama hinaan kalian. Tahu? Fior, jaga yang ada bicara kamu. Gak sepantasnya kamu ngomong kayak gitu sama mamaku. Ibu sama anak sama aja. Ibu yang tukang selingkuh, ya anaknya juga tukang selingkuh. Mungkin gak bohong. Jaga ya mulut kamu. Bener kan? Selama ini kamu cuma pura-pura berubah baik. Aku benci sama kamu. Sial, bisa-bisanya aku kelepasan. Jadi sia-sia actingku kemarin. Sayang, maafin aku. Tadi aku... Bullshit. Fior, tunggu Fior. Fior, jangan pergi.
Papa? Ada apa ini? Kenapa kalian teriak-teriak? Gak malu apa didengar tetangga? Sebenarnya aku... Iya Pak, biasalah Pak. Cuma salah paham dikit doang kok. Karena takut diomelin papanya, suamiku pun beralibi. Sekali lagi Papa tanya, kenapa kalian teriak-teriak sambil keluar? Biasalah Pak, Vio tuh suka ngambek Pak kalau aku tinggal kerja. Enggak gitu, Pak, sebenarnya. Sayang, kamu udah pulang. Kebetulan banget kamu pulang jam segini. Kita makan siang bareng yuk. Udah lama kita nggak berduaan. Sial, ada aja yang buat gagal. Kamu? Masih sakit, Kairi! Dengar ya, aku tuh udah cukup sabar dan baik ngadepin sikap ke anak-anak kamu. Anak-anak? Sebenarnya kekanak-kanakan itu aku atau kamu, ha? Dia harusnya nurut, bukannya melawan. Mau jadi istri durhaka kamu. Terus, gimana hukumannya buat suami yang diam-diam masih berhubungan sama cewek sialan itu? Ya udah, sekali lagi kamu jengkelin Ponci. Aku hancurin hidupmu. Kan, aku juga takut. Oh, nantangin rupanya. Tampar. Tampar, gak apa-apa. Sekali lagi kamu sentuh tubuhku, aku pastiin papa mau tahu semua kebusukanmu dan mamamu. Wih, maafin aku ya. Aku tadi lost control. Please, jangan kasih tahu papa ya. Apapun yang kamu mau, aku bakal turutin. Please, tapi jangan kasih tahu papa. Aku mohon, please. Nice, akhirnya kamu masuk jebakanku. Ini saya. Vior, astaga, ibu bikin saya parno aja. Sorry, yaudah yuk duduk. Bukti yang kita kumpulin selama ini udah cukup kuat untuk ngelaporin mereka. Jadi ibu mau kita... Kita nggak boleh gegabah. Menurut saya, buktinya belum cukup untuk hancurin hidup mereka. Dan buat mereka ngerasain sakit. Seperti apa yang saya rasain sama ini. Apa iya seorang Bu Vior yang lembut bisa setega itu? Apakah terlanjur sakit hati? Kayaknya ada rahasia lain yang mereka sembunyiin selain skandal mereka masing-masing dari kawan mertua. Maksud ibu? Waktu seminggu pertama aku tinggal di rumah mereka, mama dan suamiku terlihat lagi bicara serius sama seseorang. Tapi aku nggak tahu dia siapa. Mama Kairi ngobrol sama siapa ya? Kayaknya bukan papa deh. Ayo masuk. Sakit, aku mau kedah. Aku bilang masuk. Ya masuk. Dan mama mertua buru-buru selesaiin pembicaraan mereka dan nyuruh orang itu pergi. Waktu itu saya belum cukup berani untuk melawan mereka. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka omongin. Tapi saya yakin, pasti ada yang sembunyiin sama mereka. Oh iya Bu, dulu Pak Kairi pernah menyuruh saya mengirimkan tas berisi uang kepada seseorang. Tas berisi uang? Untuk siapa? Namanya kalau nggak salah... Di dalam tas itu berisi uang. Dan pastikan, Sansdio mendapatkan uang itu. Kamu yakin ini rumah pengacara yang disuap suamiku? Saya yakin banget Bu, soalnya waktu itu saya disuruh ketemu di gerbang ini. Kirim kemana bos? Orang suruhan dia bakal nunggu di depan gerbang rumah dia. Siap bos. Saya pun ke lokasi sesuai alamat yang dikasih Pak Kairi. Selamat siang Pak, Bapak sama Ibu ada keperluan apa ya? Saya perhatiin dari tadi nggak ada yang keluar dari mobil. Oh, Pak Sansdio. Iya bener Pak. Kau boleh tahu rumahnya di blok berapa ya? Waduh, Pak Sansdio udah pindah Bu. Apa? Pindah? Kalau boleh tahu kapan ya Pak? Kalau nggak salah 6 bulan yang lalu Bu. 6 bulan yang lalu? Berarti nggak lama habis aku nikah sama Kairi. Kalau boleh tahu pindah kemana ya Pak? Waduh, kalau soal itu saya nggak tahu Pak. Soalnya mendadak. Sial, kenapa sih? Ada aja masalahnya. Kalau gitu terima kasih Pak atas informasinya. Kami permisi. Iya Pak, sama-sama. Bu, tenang Bu. Ibu nggak boleh kayak gini. Saya capek, Rey. Semua rencana saya sia-sia. Enggak. Usaha kita nggak ada yang sia-sia. Ibu percaya sama saya yakin usaha kita pasti berhasil. Gimana pun caranya, aku harus temui pengacara itu buat bantuin Bu Vior. Ternyata Rey bisa melacak orang.
Pantesan aja dijadiin tangan kanan sama Kairi. Fokus, Rey, fokus. Gimana? Ketemu? Tapi Ibu tenang aja. Orang suruhan saya sudah bergerak untuk mencari keberadaan Sastio itu. Halo? Gimana? Udah ketemu? Sudah bos, ternyata target udah mengganti identitasnya dan namanya sekarang menjadi Raja. Raja. Nice. Sekarang kirim alamatnya. Siap bos. Gimana? Ketemu. Ayo kita ke sana. Pengacara Sastio. Kalian siapa? Jadi benar, Anda Sastio? Bukannya dia pengacara. Kenapa penampilannya menyedihkan kayak gitu? Kalian salah orang. Sastio sudah mati. Oh ya? Anda tahu dari mana dia sudah mati? Bukannya ganti nama jadi raja? Kalian siapa? Apa mau kalian? Anda pasti kenal kan siapa wanita ini? Enggak. Saya nggak kenal wanita itu. Tunggu! Lepas! Saya nggak mau lagi berurusan dengan wanita iblis itu. Pasti kalian orang suruhannya kan? Anda salah. Kami di sini malah meminta bantuan Anda untuk hancurin dia. Maksud kamu? Emang kamu siapa? Dia istri Kairi. Jadi kamu yang dijodohkan dengan pria iblis itu? Enggak. Aku nggak percaya. Pasti kalian mau jebak aku. Bilang sama wanita iblis itu, aku sudah menuruti kemauannya. Jadi jangan datang ke aku lagi. Percaya sama saya, Pak. Kita di sini sama-sama korban kejahatan mereka. Oke. Kalau tujuan kalian datang ke aku untuk menghancurkan keluarga itu, aku akan bantu kalian. Anda tenang aja, Pak. Minumannya aman kok, nggak ada racunnya. Kalau boleh tahu, apa yang mereka sudah perbuat ke kalian? Mereka memperlakukan saya dengan kejam, Pak. Hinaan, siksaan, semua sudah saya alami. Sedikit pun saya nggak pernah dihargai di keluarga itu. Biadab. Orang kayak mereka emang pantas dimusnahin. Saya jadi begini juga karena ulah mereka. Nggak cuma itu, Pak. Tapi Kairi juga pernah suruh saya untuk melayani rekan-rekan bisnisnya. Apa? Kurang ajar. Ini nggak bisa dibiarin. Aku mau mereka rasain apa yang selama ini kita rasain. Saya setuju, Pak. Kalau boleh tahu apa yang mereka perbuat sama Bapak? Seingat saya kaki Bapak dulu nggak seperti ini. Ini semua akibat perbuatan anak dan ibu iblis. 6 bulan lalu, mereka meminta saya untuk memberitahu mereka soal wasiat dan warisan Pak Khairul. Maaf, untuk persoalan itu saya tidak bisa memberitahu kalian tanpa ada persetujuan dari Pak Khairul. Saya ini istrinya, jadi saya berhak tahu. Maaf Bu, saya hanya menjalankan tugas sebagai pengacara beliau. Beberapa hari sebelumnya, Pak Khairul memberikan saya soal wasiatnya untuk saya sahkan. Maaf Pak, tapi siapa yang bakal terima warisan Bapak? Semua harta warisan saya akan saya berikan kepada kedua anak saya hasil dari wanita lain. Ternyata Pak Khairul memiliki anak dari wanita lain tanpa sepengetahuan keluarganya. Ingat, kalau istri dan anak saya menanyakan soal warisan, bilang aja, semua aset kekayaan saya akan saya donasikan ke Yayasan Kanker Indonesia. Baiklah, saya akan memberitahu kalian. Tapi tolong jangan kasih tahu Pak Khairul. Jadi sebenarnya Pak Khairul... Apa? Didonasikan? Akhirnya mereka pun merayu saya untuk merubah hasil wasiat Pak Khairul. Lalu... Terus, gimana, Pak? Mereka menjanjikan imbalan uang 1M untuk merubah isi wasiat itu. Apa? Dan ternyata ini semua jebakan. Nyesal saya mengkhianati Pak Khairul yang sudah baik sama saya. Jebakan? Setelah menerima uang, saya pun merubah isi wasiat sesuai permintaan mereka. Setelah dari rumah mereka, ternyata Kairi ngikutin saya. Dan... Kakiku! Kamu! Kau kira kami tolong, ha? Surat ahli waris yang kau donasikan ke Yayasan Kanker Indonesia itu palsu kan?
Berani-berani kau menipu aku dari rumahku. Ini akibatnya. Sakit, ampun. Cepat kasih tahu. Siapa anak haram itu? Saya nggak tahu. Pak Khairul nggak kasih tahu siapa anak keduanya. Habisi dia. Siap, bos. Dalam keadaan tak sadarkan diri, saya dibuang oleh anak buahnya ke hutan. Untung aja ternyata aku masih selamat dan sadarkan diri. Kehaluan. Benar-benar definisi manusia berarti iblis. Semenjak saat itu, saya merubah identitas dan tak mau terlibat lagi sama keluarga iblis itu. Terus, siapa anak kedua papa mertua? Untuk itu saya nggak tahu. Gimana kalau sekarang kita tanya langsung ke Pak Khairul? Setuju. Halo Pak, bisa ketemu sama Fior sebentar nggak? Ada hal penting yang mau Fior sampein. Sandio, Pak Khairul, apa yang terjadi? Kenapa Anda? Papa, dulu ya, biar Fior enak ceritainnya. Apa? Jadi anak dan istri saya yang buat kamu seperti ini? Betul. Dan mereka sudah tahu surat ahli waris yang kita buat itu palsu. Anda tenang aja, saya bakal kasih pelajaran buat mereka yang udah buat kamu seperti ini. Kalau boleh tahu, siapa anak kedua yang mau maksud? Ray, dia adalah anak gue yang saya maksud. Apa? Saya? Dulu, saya menjalin hubungan gelap dengan wanita dari keluarga yang agamis. Dan orang tuanya nggak pernah ngerestuin kalau tahu saya sudah menikah. Dan setelah melahirkan, Ibu Ray memberikan Ray kepada saya. Dan dia kembali ke kampung halamannya karena harus menerima perjodohan dari orang tuanya. Maafin Papa ya nak, maafin. Papa. Ini bukan waktu untuk kita bersedih nak. Lebih baik kita susun rencana untuk membongkar kejahatan Ferry dan ibu. Tapi gimana caranya, Pak? 3 hari lagi istriku ulang tahun. Kita kasih kejutan biar mereka nggak lupa untuk selamanya. Cheers. Cheers. Mas, kamu apa-apaan sih? Dasar mata iblis, aku nyesel dan malu punya istri jahat kayak kamu. Maksud kamu apa, Mas? Kamu nggak prank aku karena aku ulang tahun? Iya. Gak usah pura-pura bego, aku belum mati. Tapi kalian diam-diam nyuruh pengacara buat pindahin semua aset kekayaanku. Pak, Papa salah paham. Gak mungkin orang ngelakuin itu, Pak. Diam kau anak jalan. Ini akibatnya karena kamu udah tega sama Fior. Kamu jangan asal nuduh ya, Mas. Kalau kamu nggak punya bukti. Oh, kamu bukti. Dia masih hidup. Masih mau ngelak atau kurang buktinya? Kasih ke mereka surat ahli waris yang asli. Ya Pak. Kevin Adikusumo. Iya benar, Kevin Adikusumo alias Ray, anak keduaku dari perempuan lain. Anak dari wanita lain. Keterlaluan. Keterlaluan kamu, Mas. Bisa-bisanya aku nggak tahu kalau kamu punya anak dari wanita lain. Bagaimana denganmu yang berselingkuh dengan pria muda di belakangku, Lydia? Kenapa Lydia? Kaget, saya udah mencoba kayaknya. Kena deh. Akhirnya, rencanaku berhasil menjatuhkan anak dan ibu iblis ini. Tanda tangan cepat! Cerai. Pak, aku gak mau cerai sama Fior, Pak. Kenapa kamu gak mau cerai? Kamu udah siksa istri kamu ini. Emang Anda gak tahu malu? Emang kamu masih punya muka ngadepin orang tuanya? Hah? Cepat tanda tangan sebelum Papa pakai cara Papa sendiri Kairi. Kamu tahu kan Papa segila apa kalau udah marah? Mas, kamu ngusir kami. Ingat, Mas, kami ini keluarga kamu. Tega ya kamu, Mas? Ingat, jangan pernah balik ke rumah ini lagi.
Pa, makasih ya udah mau bantuin Vior. Maaf juga Pa karena udah bikin Papa cerai sama Mama. Ini bukan salah kamu, Vior. Emang udah takdirnya. Seharusnya Papa yang minta maaf sama kamu. Karena Papa nggak tahu kelakuan mereka sama kamu, nak. Setelah sekian lama aku hidup di neraka, akhirnya aku bisa menghirup udara segar. Setelah 1 tahun lamanya, Kevin alias Ray berhasil menghilangkan traumaku. Dan dia... Pah, Kevin minta restu sama papa buat nikahi Vior. Pasti kok, nak. Pasti Papa ngerestuin kayak berdua. Istriku kok makin hari makin cantik sih semenjak jadi bumil. Oh, jadi sebelum aku jadi bumil, aku jelek gitu? Ya enggak dong. Siapa sih yang berani ngomongin kamu jelek? Mana orangnya? Mana? Enggak lah, malu tahu diliatin tetangga. Ya biarin. Orang istri aku emang cantik kok. Iri, bilang bos. I love you sayang. Love you more.